Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah bahas mengenai kaidah pencacahan. Untuk selanjutnya yang akan saya bahas pada pertemuan hari ini adalah tentang permutasi ya. Permutasi nanti akan dilanjutkan dengan kombinasi. Nah, sebelum kita mempelajari permutasi, ada rumus mendasar yang harus kita pahami bersama-sama yaitu tentang notasi faktorial. Ya, notasi faktorial. Pengertian dari notasi faktorial adalah jika dikatakan n faktorial, maka ini sama artinya dengan n dikali n-1 dikali n-2 sampai 1 yang terakhir ya. Jadi kita lihat di sini example, kalau 5 faktorial berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kita kalikan semua, maka jawabannya adalah 120. 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 6. Yang ketiga, 6 faktorial dibagi 4 faktorial. 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ya, 4 dengan 4 dicoret, 3 dengan 3 dicoret ya. Sehingga jawabannya nanti tinggal 6 dikali 5, yaitu 30. Atau bisa juga kita tidak usah menjabarkan dari angka yang paling tinggi di bawah ya. Jadi nanti langsung saja bisa kita sederhanakan. Ini kan angkanya yaitu yang di bawah 4, berarti 6 dikali 5 dikali 4 faktorial ya. Karena kan 4, 3, 2, 1 itu sama juga sama 4 faktorial ya. Nah, karena di bawahnya 4 faktorial, maka kita juga berhenti di 4 faktorial. 4 faktorial dicoret, jadi jawabannya tinggal 6 kali 5. Lebih sederhana caranya ya. Lantas bagaimana kalau pembagiannya dua bilangan faktorial? Kita lihat yang paling besarnya, disitulah kita berhentinya. Adapun yang bilangan kecilnya adalah tetap kita kalikan. 5 faktorial, karena di sini 2 dan 3 lebih besar 3, maka kita berhenti di 3. Jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, 2 faktorialnya kita jabarkan menjadi 2 dikali 1, ya, baru dikali 3. Sesama 3 faktorial kita coret. Lalu 4 dengan 2 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, tinggal 2 di sini ya. 5 dikali 2 adalah 10. Nah, ini coba kalian lanjutkan contoh soalnya. Kalian buat pembahasannya. 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Lalu 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, ini adalah modal kita nanti dalam menyelesaikan soal permutasi. Perhatikan di sini kenapa ada yang namanya permutasi dan kombinasi. Kita ketahui bersama dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, pilihan-pilihan yang dapat kita pilih itu selalu lebih dari satu. Contoh kemarin kan kita pengen bikin pasangan baju dengan celana, pasangan pasangan antara topi dengan sepatu. Pokoknya semua unsur kejadian di muka bumi ini pasti lebih dari satu. Nah, ketika kita ingin memilih dari berbagai macam pilihan, ya, sudah terbentuk pilihan itu ada dua kemungkinannya. Pilihan itu ya, dari yang sudah kita pilih itu, kalau dia bisa kita bolak-balik, ya, tidak memperhatikan urutan, ya, itu disebut dengan kombinasi. Tapi kalau dia sudah kita pilih, tapi urutannya berbeda gitu ya, maka dia disebut dengan permutasi. Misalkan gini, ada angka-angka, ya, ada angka-angka dari 1 sampai 10. Kita mau pilih 3 angka, ya. Ketika dalam pemilihan 3 angka tersebut, ya kan, misalkan yang terdapat 1, 2, 3, ya. Kalau disusun sebuah bilangan, apakah 1, 2, 3 dengan 2, 1, 3 dihitungnya sama? Tentu tidak. 1, 2, 3 disebut 123 kan? Tapi kalau 2, 1, 3 disebut 213. Nah, karena dia tidak dihitung sama dengan arti ada urutannya, maka dia disebut dengan permutasi. Nah, lawan dari permutasi adalah kalau dia tidak memperhatikan urutan adalah disebut dengan kombinasi.
Misal, kalian pergi ke kantin ya. Di kantin itu kan dijual lah misalkan sekelompok atau sekelompok ya. Ada bakwan, ada satu keranjang, banyak tuh. Taruhlah isinya misalkan ada 20. Lalu kalian mau beli bakwan itu 3 misalkan. Diambillah bakwan 1, bakwan 2, bakwan 3. Ketika kita mengambil bakwan 1, kedua, ketiga, kira-kira sama nggak urutannya dengan bakwan yang kedua, baru bakwan yang ke-1, baru bakwan yang ketiga? Ya, jawabannya sama ya, karena sama-sama bakwan. Karena kita juga nggak bisa bedain, bakwan 1 mana, bakwan 2 mana, bakwan 3 mana. Nah, ketika dia tidak bisa dibedakan itu nanti disebut dengan kombinasi. Yang akan kita bahas nanti setelah pembahasan permutasi. Ya. Oke, jadi yang terpenting itu, sudah bisa membedakan mana permutasi, mana kombinasi. Rumus dasar daripada permutasi adalah N permutasi R. Dalam penulisan N dan R ini kalian agak fleksibel. Kalau kalian cari di internet atau kalian cari di buku referensi lainnya, nggak selalu menulisnya seperti ini. Bisa juga di sini dua-duanya. N-nya di atas, R-nya di bawah. Tapi kalau saya cenderung lebih suka yang seperti ini. N permutasi R adalah N faktorial dibagi N minus R faktorial. Contoh, dari 10 orang calon pengurus OSIS akan dipilih 3 orang sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka banyak cara pemilihan adalah, ya, ada 10 orang, misalkan sudah kepilih nih 3 orang. Misalkan Irsad ketua, ya, sekretarisnya Noval, bendaharanya misalkan Hafni. Ketika si Hafni jadi ketua, Noval jadi bendahara, Irsad jadi sekretaris, posisinya beda nggak? Ya, betul, beda ya. Karena dia beda, maka dia kita sebut sebagai permutasi. N-nya berapa? N adalah jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya ada berapa? 10, betul. Yang mau kita pilih cuma 3 orang, berarti R-nya adalah 3. Ya. Maka jawabannya adalah 10 permutasi 3. Tadi rumusnya adalah N faktorial, jadi 10 faktorial dibagi N minus R faktorial, atau 10 dikurang 3 faktorial. Ya. Jadi jawabannya adalah 10 faktorial dibagi 7 faktorial. 10, 9, 8, 7 faktorial per 7 faktorial. Dicoret ya. Kan tadi kita sudah pelajari kalau di bawahnya adalah 7, maka kita berhentinya di 7 gitu ya. Tinggal kalian kalikan, maka itu jawabannya. 720 cara. Kita masuk ke soal yang keduanya. Contoh soal yang keduanya. Dari 8 orang finalis lomba akan dipilih sebagai juara 1, 2, dan 3. Maka banyak cara pemilihan adalah sama ya, kalau juara 1, 2, 3 awal formasinya. Ya. Misalkan Nadia juara 1, ya. Mariska juara 2 misalkan. Lalu juara 3-nya Tarisa. Akan berbeda kan dengan juara 1 Tarisa, juara 2-nya Nadia, juara 3-nya Mariska ya, gitu. Jadinya di sini 8 permutasi 3. Rumusnya adalah 8 faktorial dibagi 8 dikurang 3 faktorial. Jadi 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Maka kita jabarkan 8 faktorial sampai di angka 5 faktorial. 5 faktorial dicoret ya. Jadi 8 kali 7 kali 6, yaitu 336 cara. Oke, sekarang yang ketiga. 5 buah bendera akan dipasang sepanjang jalan, maka banyak susunan yang terbentuk adalah tidak diketahui berapa pasang bendera yang dipasang, tapi di sini dia semuanya akan dipasang. Berarti kalau semuanya dipasang, baik jumlah benderanya maupun jumlah yang dipasangnya itu sama. Berarti 5 permutasi 5. Ya. Jadi 5 faktorial per 5 dikurang 5 faktorial. 5 dikurang 5 faktorial adalah 0 faktorial. Ya. 0 faktorial itu bukan 0, tapi 1. Ya. Jadi 5 faktorial kita jabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau 120 cara. Yang harus kalian ingat di sini, 0 faktorial itu bukan 0. Ya. Nah, kalau yang susunan seperti ini bisa juga kita selesaikan dengan kaidah pencacahan kan? Ada 5 posisi yang harus kita isi. Ya. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 120. Ya. Sesungguhnya, kaidah pencacahan adalah bagian dari salah satu permutasi. Ya.
Gitu. Karena nanti permutasi ada banyak jenisnya. Nah, ini seperti biasa saya sisakan satu soal untuk kalian coba. Dari 12 orang calon pengurus yang akan disusun sebagai pengurus yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris dan bendahara, maka banyak cara pemilihan adalah berapa? Satu. Kemudian yang keduanya adalah, banyak susunan huruf dari kata cinta, ya, kalian cari berapa. Ya, demikian adalah tentang permutasi yang umum. Ya, sekarang kita masuk ke spesifikasi permutasi unsur yang sama. Ya, jadi permutasi unsur yang umum itu kurang lebih hampir sama dengan kaidah pencacahan. Ya, baik. Permutasi unsur yang sama terjadi jika dari keseluruhan unsur ada yang sama sebanyak K, L, M, atau apapun nanti kalian gunakan istilahnya. Kalau dia terdapat unsur yang sama, berarti kan kita tidak bisa membedakan. Ya, karena tidak bisa membedakan, maka rumusnya berbeda. Rumus dari permutasi unsur yang sama adalah N faktorial per P faktorial dikali K faktorial dikali L faktorial. Ya, banyak susunan huruf dari kata tamat. Kita lihat di sini. Ada unsur yang sama, yaitu huruf A. Kalau tadi kan cinta, 5-5-nya beda ya. Kalau ini ada yang sama. Ketika ada yang sama, maka kita tidak bisa gunakan rumus permutasi biasa. Yang kita gunakan adalah permutasi unsur yang sama. Di sini ada berapa huruf? Ya, betul, 5 huruf ya. Jadi 5 faktorial per, kita lihat unsur yang samanya siapa? Yang pertama huruf T. Huruf T ada berapa? 2 ya. Lalu ada lagi nggak unsur yang sama? Oh, ada huruf A. Huruf A ada berapa? 2 ya. Jadi 5 kita berhenti sampai di 2 faktorial ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Adapun 2 faktorial yang satunya adalah kita jabarkan menjadi 2 kali 1. 2 sama 4 dicoret menjadi 2, 5 dikali 2, 10, 10 kali 3 adalah 30 cara. Oke, mudah-mudahan paham. Lanjut nomor 2. Ada 5 bendera merah, 4 bendera hijau, dan 3 bendera putih. Akan disusun sepanjang jalan. Kalau tadi kan di soal yang pertama itu ada 5 bendera akan disusun di sepanjang jalan. Kalau ini 5 bendera, udah gitu ada benderanya yang sama, yaitu sama-sama bendera putih sebanyak 5. Sama-sama bendera hijau sebanyak 4. Sama-sama bendera putih sebanyak 3. Ibaratnya nanti kalau bendera merah itu M ada 5. Kalau hijau berarti H ada 3. Kalau putih berarti H ada 4 ya. Kalau putih berarti P berarti ada 3 ya. Akan disusun sepanjang jalan. Maka dari keseluruhan ini ada berapa bendera? 5 tambah 4, 9, 9 tambah 3, 12. Jadi 12 faktorial per merahnya ada 5 ya, berarti 5 faktorial dikali 4 faktorial kali 3 faktorial. Karena di sini yang paling besar adalah 5, nanti kita berhenti di 5 ya. Lalu selesaikan secara penjabaran, kita jabarkan 4 faktorial menjadi 4, 3, 2, 1. Lalu 3 faktorial menjadi 3, 2, 1. Lalu kalian selesaikan, didapatlah 27.720 cara. Ya. Selanjutnya soal yang ketiga dan yang keempatnya, kalian kerjakan ya. Banyak susunan huruf dari kata statistika, berarti ini huruf yang sama siapa? Ya betul, ada huruf S, berarti 2 ya. Ada apa lagi? Ya betul, ada huruf T, T-nya ada 3. Lalu ada apa lagi? Ada huruf A juga, A-nya ada 2. I-nya juga ada 2. Kalian selesaikan dengan permutasi unsur yang sama. Ya. Lalu di perpustakaan terdapat 6 buku matematika, 5 buku sosiologi, dan 2 buku geografi. Akan disusun secara bebas, maka banyak penyusunan ya kan. Buku matematikanya pasti sama dong. Buku sosiologi juga sama, geografi juga sama. Pokoknya kalau kita menyusun dan ada unsur yang samanya, maka kita gunakan rumus permutasi unsur berulang. Ya. Mudah-mudahan paham. Kalau yang tadi awal adalah permutasi biasa, ya, di mana hanya dari N unsur kita mau menyusun R unsur aja. Tapi kalau yang sekarang permutasi unsur yang sama adalah ada unsur-unsur yang sama. Nah, ini adalah jenis permutasi dari yang terakhir, yaitu permutasi siklik. Permutasi itu terjadi ketika kita ingin menyusun sesuatu secara melingkar, ya.
Kalau kita mau melingkar, mau berputar itu kan mesti ada porosnya ya, seperti apa tuh alat untuk membuat lingkaran jangka ya. Jangka itu kan kita nggak akan bisa membuat lingkaran kalau kita tidak meletakkan pakunya di salah satu titik ya. Jadi harus ada satu yang bersifat sebagai apa namanya pusat ya gitu. Maka karena dia dihitung sebagai pusat, maka permutasinya adalah harus dikurang 1. Jadi N-1 faktorial. Contoh, pengurus OSIS berjumlah 5 orang akan duduk melingkar. Tentukan banyaknya jika semua bebas duduk dimanapun. Yang penting dia melingkar. Ya, maka, hilang. Jawabannya adalah 5 dikurang 1 faktorial. Ya, jadi 4 faktorial atau 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24 cara. Yang B, ya ini apa nih ya? Framework. Yang B, tentukan banyak susunan jika ketua dan sekretaris harus selalu berdekatan. Berarti ketua sama sekretaris itu nggak boleh berpisah, dia harus selalu berdekatan, nempel aja gitu ya. Maka rumusnya adalah ketua dan sekretaris dihitung 1. Oh ya, ini nanti ada edit sedikit ya. Nanti berarti ini bukan 4 faktorial, tapi 4 dikurang 1 faktorial ya. Jadi harusnya di sini 3 faktorial ya. 3 faktorial berarti 3 dikali 2 kali 1. Lalu kan ketua sama sekretaris itu masih bisa berputar ya. Kadang di kanan A, di kiri sekretaris. Di kanan A ketua, kirinya sekretaris. Atau di kanan sekretaris, kirinya ketua. Maka harus dikali lagi dengan 2 faktorial ya. Nanti ini tolong diedit ya, ini salah ya, bukan 4 faktorial. Karena siklik kan berarti harus 4 dikurang 1 faktorial ya. Tolong nanti kalian ketika memindahkan ke dalam jawaban bukan 4 faktorial, tapi 4 dikurang 1 faktorial ya. Jadi jawabannya bukan 4 kali 3 kali 2 kali 1, tapi berapa? Ini aja ya, 3 kali 2 kali 1. Dikali 2 kali 1. Jadi jawabannya adalah 3 kali 2, 6. Ya. 6 dikali 2 adalah 12 cara, lebih sedikit. Gitu. Oke, anak-anakku sekalian, itu adalah penjelasan mengenai permutasi. Silakan kalian ulang-ulang penjelasan dari saya sampai dipahami ya. Setelah nanti kita kuat dari konsep kaidah pencacahan, konsep permutasi, yang terakhir adalah konsep kombinasi, baru nanti kita akan belajar tentang peluang gitu. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan kalian mengerti. Ini adalah permasalahan yang kontekstual sekali. Ini permasalahan yang sering ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak terjebak dengan rumus karena kita masih bisa menggunakan secara logika ya gitu. Ini termasuk materi yang dasar ya, dimana kalau kalian nanti ikut tes CPNS dan sebagainya, biasanya ini masuk materi ini gitu. Nah, tugas kalian jika sudah memahami dari video yang saya sampaikan ini adalah kalian salin ke dalam buku catatan kalian seperti biasa ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.